Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya Ike Biantari, meskipun belum dengan tatap muka, tapi saya harap kalian masih punya semangat yang besar untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengamalkan nilai Pancasila yang pertama. Silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya diberikan kemudahan, supaya diberikan pemahaman, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Melanjutkan materi di minggu lalu tentang strategi mengatasi ancaman. Hari ini yang ketiga tentang strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Pertama, meningkatkan mutu sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Di sini harus ada saling mendukung serta memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak bayi dalam kandungan hingga usia lanjut. Selain itu juga harus ada pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta sarana dan prasarana dalam bidang medis yang mencangkup ketersediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk dapat mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselarasan kerja yang memadai. Membangun ketahanan sosial dan membangun ketahanan nasional yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk atau turunnya kualitas generasi muda. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat serta membangun peradaban bangsa. Merumuskan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Untuk memberikan rujukan sistem nilai bagi totalitas pelaku kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional serta peningkatan kualitas berbudaya masyarakat. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai budaya. Dalam rangka memilah-milah nilai budaya, kita harus bisa menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Kita harus bisa membedakan budaya yang sesuai dengan budaya lokal bangsa kita atau yang harus kita hindari. Dan kita juga harus dapat melestarikan budaya bangsa. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian. Untuk memberi inspirasi bagi kepekaan terhadap etika, moral, estetika, dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya. Yang terakhir,
mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat. Sebagai media massa yang kreatif, harus ada peningkatan moralitas agama serta kecerdasan bangsa. Harus bisa membentuk opini publik yang positif dan nilai tambah secara ekonomis. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Menata TNI sesuai paradigma baru secara konsisten. Peran TNI sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan drama baktinya dalam penyelenggaraan pembangunan. Mengembangkan kemampuan Sis-Hankam-Rata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional terlibat. Kemudian juga melibatkan sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara yang merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh pun terlibat. Dengan kata lain, penyelenggaraan Sis-Hankam-Rata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sis-Hankam-Rata bercirikan 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu pertahanan dan keamanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Yang terakhir, meningkatkan serta mengembangkan keamanan negara menggunakan anggaran yang memadai secara efisien dan efektif. Tugas kalian untuk minggu ini adalah mempersiapkan diri untuk penilaian harian yang pertama di semester 1. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan membaca dan memahami materi yang sudah saya sampaikan ya. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.